Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ageng Satria Pamungkas MPD, salah satu dosen dari Prodi Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Surakarta. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan delivery, interaction, dan assessment salah satu mata kuliah yang pernah saya ambil. Mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, di mana mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis berbagai teori belajar dan pembelajaran dari berbagai pandangan para ahli pendidikan, mulai dari konsep belajar, jenis-jenis belajar, prinsip-prinsip belajar, dan sumber-sumber belajar yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan pembelajaran. Pengembangan dalam penerapan pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran, serta keterampilan mengajar untuk digunakan dalam menganalisis kasus-kasus pembelajaran di lingkungan. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan tercantum dalam CPA, di antaranya 1. Siswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis teori-teori belajar dari berbagai pandangan para ahli pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan berbagai pendekatan, strategi, dan model pembelajaran yang berpijak pada berbagai pandangan tentang teori belajar. Yang ketiga, mahasiswa mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran dan melakukan analisis kasus-kasus pembelajaran. Materi yang diajarkan pada perkuliahan ini antara lain tingkat belajar dan pembelajaran, jenis dan prinsip belajar, teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivisme, teori belajar humanisme, teori belajar sosial, penerapan teori belajar dalam pembelajaran, keterampilan mengajar, sumber-sumber belajar, dan mengenal berbagai pelaksanaan pembelajaran di lapangan. Kuliahan teori belajar dan pembelajaran bukan dengan model blended learning, yaitu secara daring kita menggunakan Google Meet dan WhatsApp, dan secara luring kita melaksanakannya di dalam kelas. Proses pembelajaran selama 1 semester dilakukan 16 kali pertemuan, antara lain 14 pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian. Yang selanjutnya, sistem penilaian mata kuliah ini diambil secara formatif dan sumatif, yaitu secara formatif diambil dari keaktifan dalam perkuliahan dan tugas harian, dan secara sumatif diambil dari nilai ujian UTS dan UAS dengan bobot penilaian masing-masing sesuai dengan kesepakatan di awal pertemuan. Berikut saya tampilkan rekaman proses pembelajaran sinkronus secara daring dalam bentuk micro teaching, metode ceramah. Tentunya di dalam proses pembelajaran terdapat interaksi antara dosen dan mahasiswa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, hampir maghrib ini ya. Selamat sore. Selamat sore, Oke, masih semangat ini? Masih. Ya, oke. Masih, Pak. Ya, kuliah hari ini kuliah teori belajar dan pembelajaran ya. Kalian bisa absensi dengan Google Form ya, mengisi form di Google Form ya untuk pertemuan kali ini. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu teori belajar,
ya. Sebelumnya pada teori belajar minggu lalu teman-teman sudah mempelajari tentang hakikat belajar dan pembelajaran ya. Jenis-jenis dan prinsip juga kalian sudah pelajari. Sudah mudeng ya? Insya Allah sudah, Pak. Oke, semoga teman-teman lebih paham dengan materi perkuliahan kali ini ya. Di pertemuan kali ini kita belajar ke bab yang lebih spesifik ya. Ke bab yang lebih spesifik, lebih khusus lagi di mana pembahasannya tentang teori belajar. Teori-teori ini ada banyak. Kita nanti membahas tentang teori behaviorisme. Nanti pertemuan selanjutnya kita belajar tentang teori belajar kognitif, konstruktivisme, humanisme, dan sosialisme ya. Oke, saya izin share PPT. Sudah muncul? Sudah muncul di layar kalian PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, baik, kita masuk ke teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme ini merupakan salah satu aliran dalam psikologi ya, yang mempelajari tentang perilaku manusia. Nih, ya, perilaku manusia, rangsangan dari lingkungan, ya, materi tentang apa itu sesungguhnya behaviorisme. Jadi teori behaviorisme ini adalah teori belajar di mana tujuan pembelajarannya itu adalah mengubah atau membentuk tingkah laku ya. Behaviorisme ini ada 3 istilah ya. Stimulus, respon, dan reinforcement ya. Jadi teori behaviorisme ini dapat dilaksanakan bila ada stimulus ya. Stimulus itu diberikan kalau dalam lingkungan pendidikan diberikan oleh guru ya. Guru memberikan stimulus kepada siswa. Nah, maka siswa akan merespon. Respon ini ada 2 jenis ya. Apabila siswa memberikan respon dengan baik, berarti dia melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh guru. Tapi apabila siswa tidak merespon apa yang diperintahkan oleh guru, dia mengabaikan tugas-tugasnya, dari respon siswa tersebut, maka guru akan memberikan reinforcement. Kalau reinforcement positif itu disebut juga dengan reward. Kalau negatif disebut juga dengan punishment. Kapan seorang guru memberikan reward atau penghargaan atau penguatan positif? Ya, bila mana seorang siswa itu merespon perintah yang diberikan oleh guru dengan baik. Sebaliknya, penguatan negatif diberikan saat siswa tidak merespon stimulus guru atau merespon dengan tidak baik. Oke, kita masuk ke tokoh pertama, yaitu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov di sini mencetuskan namanya classical conditioning
ya. Ada 4 tahap, bukan tahap, ada 4 ya tahap Ivan Pavlov melakukan percobaannya tentang teori belajar behaviorisme dengan anjing. Yang pertama, before conditioning, ya. Ini Pavlov memberikan memberikan makanan untuk mengetahui respon si anjing. Ya, Pavlov memberikan makanan setiap hari. Di situ anjingnya tuh mengeluarkan respon dengan air liur. Di tahap kedua, Pavlov mencoba memberikan peluit tanpa ada makanan. Tidak ada respon dari si anjing. Anjingnya tidak mau. Nah, sekarang digabung. Kalau mau memberikan makanan itu ditandai dengan peluit. Ivan Pavlov begitu. Ada makanan, peluit, anjingnya datang. Awalnya belum paham, ya. Itu dilakukan berapa hari, berapa kali, setiap kali jam makan, Ivan Pavlov membunyikan peluit dan memberikan makanan. Nah, setelah percobaan keempat, ya, Ivan Pavlov memberikan peluit saja. Yang tadinya di tahap kedua tidak ada air liur, yang terakhir ada air liur. Nah, dari sini membuktikan Ivan Pavlov berhasil mengubah stimulus primer, yaitu makanan atau daging, menjadi stimulus sekunder yang hanya ini makanan berubah menjadi peluit. Nah, terus bagaimana implementasinya di sekolah atau lembaga pendidikan? Kita sering mendengarkan bel-bel bunyi sekolah. Bunyi masuk bagaimana, bunyi keluar bagaimana, bunyi istirahat bagaimana. Nah, itulah yang disebut classical conditioning. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak Ageng. Oh ya, oke. Siapa, Mbak Anggit ya? Nggih, Pak. Oke. Izin bertanya, kalau eksperimen anjing stimulus netralnya itu kan peluit, kemudian stimulus tak bersyaratnya itu kan daging. Nah, contoh stimulus netral dan stimulus tak bersyarat pada siswa ketika di kelas itu apa saja nggih, Pak? Stimulus netral dan stimulus tak bersyarat ya. Stimulus, ada yang tahu stimulus netralnya kalau di kelas? Stimulus netral kalau di sini kan peluit ya. Peluit kalau di kelas itu biasanya anak-anak dikasih apa di kelas? Kalau materi kan dikasih buku ya. Buku. Memang di sana itu di sekolah itu memang harus belajar ya. Memang harus belajar. Buku. Kalau anak dikasih buku, menarik enggak? Menarik apa enggak? Itu kan materi ya. Kan ada yang materi itu enggak tertarik gitu ya. Kalau buku itu termasuk peluit atau makanan, daging. Karena enggak menarik awalnya. Kan tadi peluit ya, peluit karena awalnya itu tidak menarik ya. Yang menarik apa di situ? Di kelas daging. ya. Di kelas, kalau di kelas apa?
Di kelas itu biasanya anak-anak, kalau anak TK itu biasanya dikasih bintang, ya. Ya, dikasih bintang. Kalau anak SD biasanya dikasih iming-iming apa? Biasanya Hadiah, Pak. iming-iming hadiah gitu ya. Iming-iming hadiah. Tanpa ada apapun, kalau ada hadiah itu anak itu udah pengen ya, udah pengen. Nah, biar anak-anak itu tertarik dengan peluitnya, berarti tertarik dengan bukunya, berarti guru itu harus ada biar ada yang menarik lagi. Nah, itu tadi ada hadiahnya, ya. Ada hadiahnya. Hadiahnya bisa berupa makanan jajan, ya. Berupa jajan. Misal ada yang bertanya bisa menjawab, guru bertanya bisa menjawab. Nah, itu dikasih hadiah jajan. Nah, gitu ya. Itu bukunya sebagai peluit dan jajannya sebagai daging. Itu ya. Mudah Mbak Anggit? Insya Allah mudah Baik, ya. Pak. Terima kasih Oke. penjelasannya, Pak. Ya, saya teruskan kembali ke teori selanjutnya dari Thorndike. Itu ada teori mencetuskan teori koneksionisme, ya, merupakan peristiwa terbentuknya hubungan atau asosiasi-asosiasi antara peristiwa satu dengan yang lainnya yang disebut dengan stimulus dan respon, ya. Thorndike ini melakukan sebuah eksperimen sama seperti Pavlov, kemudian tapi ia eksperimennya pakai kucing, ya. Kucing dimasukkan ke dalam kandang yang kandangnya sudah disetting sedemikian rupa. Kandang ini ada sebuah tombol, ya, ada sebuah kancing dan ada sebuah pintu, ya. Dan ini tombol itu apabila diinjak, kancingnya akan lepas dan pintunya akan terbuka, ya. Ini kucing ini dimasukkan ke dalam kandang. Awalnya itu kucing itu hanya mencakar-cakar dinding, kesana kemari, putar-putar. Nah, ternyata tidak sengaja kucing itu menginjak belnya ini. Nah, itu diinjak dan pintu terbuka, kucingnya lepas. Edward Thorndike memasukkan kucingnya lagi. Kucing itu belum begitu paham. Nah, terus menginjak ininya lagi, pintunya terbuka. Nah, seperti itu terus. Nah, Thorndike ini mengeksperimenkan ini, diperhatikan waktu kucing waktu kucing membuka pintu, ya. Nah, di situ Thorndike melihat trial and error. Kucing itu mencakar-cakar dindingnya, itu trial and error. Dinding sini sebelah kanan trial and error, sebelah kiri trial and error, dan ternyata kucing itu menemukan jalan keluarnya dengan menginjak tali itu, menginjak papan itu. Nah, semakin lama kucing itu tahu. Dia baru dimasukkan sudah tahu itu diinjak dan keluar. Nah, di situ dapat diambil kesimpulan
bahwa belajar itu trial and error. Kucing itu secara tidak sengaja mencoba mencakar semua area, kemudian tidak sengaja menginjak papan itu dan terbuka. Ya. Nah, gimana? Lantas apa ini yang diambil dari percobaan Thorndike tersebut? Yang pertama itu ada hukum kesiapan. Semakin siap manusia atau siswa itu memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan perubahan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Siswa menerima pelajaran, dia sudah siap, dia tingkah lakunya siap untuk diubah. Nah, itu ya. Yang kedua, hukum latihan. Semakin sering tingkah laku diulang, dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Silakan, ada yang bertanya untuk teorinya Thorndike? Saya Bapak. Oke. Nggih. Izin bertanya Bapak. Ya. Biasanya kan kalau mau UAS, tes sumatif ataupun tes-tes yang lain itu kan anak belajar sampai malam nggih. Iya. Nah, kegiatan itu termasuk dalam hukum kesiapan, latihan atau akibat ya Pak? Kalau tadi misal hukum akibat, hukum yang cenderung diperkuat apabila akibatnya menyenangkan. Di situ ada akibatnya enggak? Kalau mau UAS harus larut malam, enggak ada ya. Itu tidak ada hukum akibatnya, berarti bukan berdasarkan hukum akibat. Hukum latihan, berlatih-latih terus tiap malam apa gimana? Berlatih terus padahal cuma semalam tok ya kalian belajarnya. Berarti bukan hukum latihan ya di sini ya. Hukum kesiapan, kalau sudah siap berarti mereka anak-anak itu sudah siap menerima perubahan tingkah laku. Tingkah laku di sini berarti menerima materi yang mau diuaskan ya. Itu kalau di sini berarti kalau sampai larut malam berarti masuk ke hukum apa? Kesiapan. Ya. Materinya ke Skinner ya. Skinner ini dengan teori operant conditioning-nya ya. Proses penguatan perilaku baik positif atau negatif yang dapat berakibat perilaku berulang kembali atau hilang. Guru mengajar yang cenderung searah atau mengontrol siswa melalui pengulangan atau drill atau latihan-latihan ya. Itu Skinner. Apa yang dilakukan Skinner dalam uji coba ini? Skinner menguji coba dengan tikus. Ya. Apa yang dilakukan? Tikus itu ditangkap oleh Skinner, dimasukkan ke dalam kandang, kemudian tikus itu berusaha untuk bergerak ke sana kemari. Dan secara tidak sengaja tikus itu memencet tombol pertama kalinya, kemudian tikus itu mengeluarkan makanan ya. Setelah itu tikus itu akan tahu, oh dengan memencet akan paham, memencet tombol ini keluarlah makanan, dipencetlah terus sama tikus ya. Terus itu melakukan perbuatan yang menyenangkan, memencet tombol, dapat reward makanan, pencet tombol lagi, dapat reward makanan lagi
Nah, seperti itu. Di sini tidak ada hukuman apapun ya, tapi hanya ada reward. Di sini bisa kita mengambil sebuah prinsip dari Skinner, yaitu hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah, dibetulkan. Jika benar, diberi penguat. Salah bukan disalahkan, tapi dibetulkan ya. Oke, yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama belajar siswa. Belum bisa harus dituntun itu. Siswa belum bisa harus dituntun. Jangan dipaksakan ya. Oke, yang ketiga, dalam proses belajar tidak digunakan hukuman ya tadi ya. Untuk itu lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Tingkah laku yang diinginkan guru diberikan hadiah. Silakan, ada yang ditanyakan dari Skinner? Izin bertanya Bapak. Oke, siapa? Ina. Iya, Ya, gimana? ya Pak. Pertanyaannya, kalau Skinner itu kan menghindari adanya hukuman, gitu Pak. Iya. Nah, kalau diterapkan oleh guru menghadapi siswa yang tidak baik atau bandel lah istilahnya, tapi harus menghindari hukuman, itu bagaimana, gitu Pak? Terima kasih. Oke, ada yang bisa jawab di sini? Oke, hasil apa namanya tadi, guru itu kalau sekarang ya, guru itu nggak boleh menghukum siswa, ya nggak? Ya tak? Nggih, Pak. Ya, nggak boleh menghukum siswa. Kalau hukum nanti ada undang-undangnya gitu ya. Ini pas banget buat sekarang ini. Guru kalau siswa itu melakukan tidak baik, gimana caranya agar tidak selain dihukum ya, selain dihukum itu ya. Misal anak disuruh membuat kreasi atau menggambar ya, menggambar salah satu itu ada anak yang bandel ya, ada anak yang bandel nggak mau gambar gitu ya. Itu bukan langsung dihukum enggak, tapi dicari tahu penyebabnya apa. Guru itu harus tahu, sebelum menghukum itu harus tahu yang menyebabkan anak itu tidak mau menggambar itu apa ya. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Saya teruskan ke teori satu lagi tentang Bandura, 4 faktor yang dicetus oleh Bandura, yaitu yang pertama itu perhatian. Perhatian mencakup peristiwa peniruan dan pengamatan. Seorang anak itu akan memperhatikan seorang gurunya. Apabila sudah menarik perhatian, anak itu akan menyimpan atau mengingat-ingat tingkah lakunya guru atau orang tua atau orang sekitarnya. Ya. Setelah disimpan, diingat-ingat, dia menirukan apa yang awalnya itu diperhatikan, terus disimpan, ditiru dengan reproduksi motorik ya. Sampai sini semoga 4 teori tadi bisa menambah pengetahuan kalian ya, bisa menambah pengetahuan kalian, bermanfaat semuanya untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ageng. Oke, sama-sama. Ya.